Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia Daulay dengan NIM 250201021310, mata kuliah Ekonomi Mikro dengan kode MC208, dosen pengajar Pak Wahyu Purbosantoso, saya jurusan S1 Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai perekonomian Indonesia pada April tahun 2021. Mari kita mulai untuk presentasinya. Kondisi makro saat pandemi tahun 2021. Sepanjang semester awal tahun 2021, Indonesia menghadapi hantaman berat gelombang pandemi COVID-19 yang berujung pada pembatasan ketat mobilitas masyarakat secara nasional. Nah, kebijakan stimulus itu diluncurkan secara masif melalui pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk menyangga konsumsi dan pertahanan korporasi. Pada slide ini dapat dilihat mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 tahun 2021, berita resmi statistik nomor 36/05 tahun XXIV pada tanggal 5 Mei tahun 2021. Pada slide ini menampilkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB 2019 hingga 2021, di mana pada triwulan 1 tahun 2021 kita berada pada titik minus 0,74. Selanjutnya, kinerja PDB triwulan 1 tahun 2021. Kontraksi pertumbuhan minus 0,74%. PDB atas dasar harga berlaku atau ADHB mencapai 3.969,1 triliun rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan atau ADHK bernilai 2.683,1 triliun rupiah. Walau terkontraksi minus 0,74%, tren ini membaik tajam dari Q4 2020 atau triwulan 4 tahun 2020, di mana berada pada posisi minus 2,19%, mengkonfirmasi jalan menuju pemulihan yang nyata. Sektor mengalami disrupsi. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami pukulan terparah dengan kontraksi minus 13,12% akibat pengetatan mobilitas fisik. Sementara itu, komponen konsumsi pemerintah juga terkontraksi musiman sebesar minus 43,35% pasca lonjakan realisasi akhir tahun sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Pertumbuhan sektoral PDB triwulan 1 tahun 2021. Sumber publikasi resmi Badan Pusat Statistik BPS Mei tahun 2021. Pada tahun 2021, kondisi produk domestik bruto atau PDB Indonesia berhasil bangkit dan tumbuh positif sebesar 3,69%, setelah sebelumnya sempat merosot hingga minus pada tahun 2020 akibat hantaman pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi ini utamanya didorong oleh aktivitas masyarakat yang mulai kembali berjalan melonggar, meningkatnya belanja rumah tangga, serta berkah lonjakan harga komoditas global yang membuat nilai ekspor Indonesia meningkat tajam. Singkatnya, PDB tahun 2021 menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian kita sudah mulai pulih dan bergerak keluar dari zona resesi. Nah, pada slide ini dapat dilihat berdasarkan sumber publikasi resmi Badan Pusat Statistik tadi, di mana jasa kesehatan kita naik 13,80%, informasi dan komunikasi naik 8,90%, sedangkan transportasi dan pergudangan contohnya itu turun minus 13,12% sebagai zona kontraksi atau sektor paling terdampak. Kita lanjutkan. Dinamika kurs rupiah April tahun 2021. Nah, pada April 2021 ini rupiah per dolar Amerika Serikat itu berada pada posisi 14.445 rupiah. Pada April 2021, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu sudah bergerak jauh lebih stabil dan berhasil menguat sebesar 0,55% sepanjang bulan, hingga ditutup di level 14.445 rupiah per dolar AS. Performa positif ini menjadi angin segar setelah rupiah sempat tertekan pada bulan sebelumnya, utamanya dipicu oleh situasi pasar keuangan global yang lebih tenang, serta stabilnya bunga obligasi Amerika Serikat.
Nah, kondisi eksternal yang kondusif tersebut sukses memikat kembali investor asing untuk mengalirkan modal mereka masuk ke pasar keuangan domestik, sehingga ikut menyokong keperkasaan mata uang Garuda sepanjang April tahun 2021. Menunjukkan. Kemudian kita masuk ke inflasi IHK April 2021. Nah, inflasi tahunan kita 1,42%. Lemahnya tekanan permintaan. Pada bulan April 2021, tercatat inflasi bulanan sebesar 0,13%, naik tipis dari Maret yang berada di posisi 0,08%. Secara tahun kalender, akumulasi inflasi berada pada kisaran 0,58%. Sumbangsi inflasi didorong oleh kenaikan musiman harga komoditas pangan seperti daging ayam ras dengan andil 0,06% dan minyak goreng bertepatan dengan persiapan Ramadan. Namun, inflasi tahunan 1,42% secara agregat tergolong rendah, merefleksikan daya beli yang masih dalam tekanan pemulihan. Nah, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada April 2021 itu meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,08%, dapat dilihat pada tampilan slide berikut ini. Kita lanjutkan. Nah, pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi Indonesia, siapa-siapa ajakah pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan tersebut? Penentuan kebijakan ekonomi Indonesia utamanya itu digerakkan oleh kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Bank Indonesia. Pemerintah pusat itu terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator. Kenapa mereka? Karena mereka selaku pengelola anggaran negara atau kebijakan fiskal. Selain dari pemerintah pusat, juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia atau BI, yaitu selaku bank sentral yang menjaga stabilitas mata uang serta suku bunga melalui kebijakan moneter. Nah, langkah dan rencana anggaran mereka ini wajib mendapatkan restu dan diawasi langsung oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif. Demi memastikan sistem keuangan kita tetap kokoh, lembaga-lembaga tersebut juga bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, di mana para pembuat keputusan tertinggi dari keempat instansi utama ini saling duduk bersama dalam satu forum koordinasi yang disebut dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Selanjutnya, dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 tahun 2021. Nah, dampak pergerakan kurs rupiah yang kita bahas pertama. Nah, sepanjang triwulan 1 tahun 2021, nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan dan cenderung melemah atau depresiasi akibat ketidakpastian pasar keuangan global dan naiknya suku bunga obligasi Amerika Serikat. Dampaknya terhadap PDB adalah yang pertama adalah mendorong kinerja ekspor atau net exports. Secara teori ekonomi, pelemahan mata uang domestik membuat harga produk ekspor kita menjadi relatif lebih murah dan kompetitif di luar negeri, bertepatan dengan pulihnya aktivitas ekonomi di negara mitra dagang utama seperti Tiongkok. Pelemahan kurs ini justru membawa berkah yang memicu lonjakan nilai ekspor Indonesia. Kenaikan ekspor inilah yang menjadi bahan bakar utama penahan kejatuhan PDB triwulan 1 tahun 2021. Yang kedua adalah kenaikan biaya impor bahan baku. Sisi buruknya, melemahnya rupiah membuat biaya impor barang modal dan bahan baku untuk industri dalam negeri menjadi lebih mahal. Namun, karena kapasitas produksi pabrik saat itu belum berjalan 100% akibat pembatasan aktivitas, dampak negatif dari pembengkakan biaya impor ini tidak terlalu menekan PDB secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak inflasi IHK yang rendah. Pada triwulan 1 tahun 2021, tingkat inflasi IHK Indonesia tercatat sangat rendah dan terkendali di bawah 2%. Pengaruhnya terhadap PDB bagaikan pisau bermata dua, ada sisi positif dan ada juga sisi negatif. Sisi positif yaitu menahan kejatuhan konsumsi. Inflasi yang rendah menjaga agar harga barang-barang pokok di pasar tidak melonjak. Hal ini sangat membantu menjaga daya beli masyarakat yang saat itu terpukul akibat pandemi, sehingga komponen konsumsi rumah tangga atau penyumbang terbesar PDB tidak merosot lebih dalam. Sedangkan sisi negatif yaitu sinyal ekonomi belum pulih. Di sisi lain, inflasi yang terlampau rendah ini menjadi indikator nyata bahwa permintaan atau belanja masyarakat belum kembali normal akibat pembatasan
pembatasan mobilitas. Karena mesin konsumsi belum panas, pertumbuhan PDB pada triwulan ini masih tertahan di zona kontraksi atau minus. Selanjutnya, sinergi menuju pemulihan. Pada tahun 2021, kondisi makroekonomi Indonesia secara umum berada dalam fase pemulihan yang tangguh meski harus melewati jalan yang bergelombang akibat hantaman gelombang varian Delta. Perekonomian kita berhasil bangkit dari zona resesi dengan pertumbuhan PDB yang berbalik positif ke angka 3,69%, yang ditopang oleh inflasi rendah yang terkendali di level 1,87%, serta stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga berkah lonjakan harga komoditas global. Secara sederhana, ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2021 itu ibarat seorang pasien yang baru keluar dari ruang ICU. Kondisinya memang belum pulih 100% dan masih sangat bergantung pada obat, berupa stimulus fiskal serta bantuan sosial dari pemerintah. Tetapi, organ-organ vital ekonominya sudah mulai berfungsi normal dan siap untuk berlari kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.